Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Selanjutnya kita masuk ke ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kata Syekh, wa'lam, dan ketahuilah, anna nifaqa huwa izharul khairi wa ibtanus syarri. Beliau rahimahullah menyatakan, ketahuilah bahwasanya anna nifaqa, bahwa kemunafikan itu adalah definisinya izharul khairi, menampakkan kebaikan, wa ibtanus syarri, dan menyembunyikan kejelekan. Selanjutnya beliau menegaskan, wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi, dan masuk di dalam definisi ini, an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali, kemunafikan dari sisi i'tiqad, keyakinan, akidah, dan kemunafikan amal, dari sisi amal. Kalau an-nifaqul i'tiqadi itu nifaq apa? Akbar, ya. An-nifaqul akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. An-nifaqul amali itu nifaq asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti orang-orang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qaulihi, dalam sabda beliau, ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berbicara, dia berdusta, dan apabila dia berjanji, dia menyelisihinya, dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat kepadanya. Ini nifaq amali, ya. Wa fi riwayatin wa idza khafama fajara.
dalam riwayat lain sebutkan tambahan tanda-tanda orang munafik, dan apabila khasama bertikai fajaro, dia melampaui batas. Wa amman nifaqul i'tiqadi al-mukhriju an dairatil islami. Adapun kemunafikan secara i'tiqadi, al-mukhriju yang mengeluarkan pelakunya an dairatil islam, dari lingkaran Islam, bahwa ialah alladzi wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surati wa ghairiha, yaitu mereka yang Allah wasafa, terangkan sifatnya tentang orang-orang munafikin yang ada di surat ini dan yang lain-lainnya. Jadi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang orang munafik itu adalah munafik yang mempunyai nifaq i'tiqadi. Sedangkan nifaq amali itu terdapat di dalam hadis, gitu. Nifaq yang tergolong apa? Mukhrij anil millah. Walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati. Dan sebelumnya tidak ada nifaq itu. Nifaq itu tidak pernah mawjud, tidak pernah ada sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Wala ba'dal hijrati. Dan nifaq itu juga, kemunafikan itu belum ada walaupun sesudah hijrah. Hatta kanat waq'atu Badrin, sampai terjadinya peristiwa waq'ah, peristiwa Badr. Peristiwa Badr, peristiwa perang Badr. Alhamdulillah. Wa abharallahu al-mu'minina wa a'azzahum. Yang dalam peristiwa itu abharallahu, Allah menangkan kaum mukminin, dan Allah a'azzahum, menangkan, muliakan mereka, kaum mukminin. Nah, baru setelah itu muncul munafik. Fadalla man fil madinati mimman lam yaslam. Maka setelah peristiwa itu menjadi zalla, menjadi hina orang-orang yang di Madinah, mimman lam yaslam, yang belum masuk Islam. Wa abharal islama ba'duhum khaufan. Wa abharal islama, fa'abharal islama, sehingga orang yang belum masuk Islam akhirnya karena terhina mereka pun abharal islama, menampakkan seolah-olah beragama Islam. Ba'duhum khaufan, sebagian mereka karena takut dengan kekuatan Islam itu, akhirnya menampakkan diri sebagai orang Islam karena takut. Dan sebagiannya wa mukhada'atan,
Sebagiannya ialah karena melakukan mukhada'ah di budaya. Walitahqinu dima'ahum. Mereka menampakkan Islam litahqina dima'ahum, untuk menjaga darah mereka agar tidak ditumpahkan. Maksudnya supaya tidak dibunuh. Wa taslama amwaluhum, dan supaya selamat amwaluhum, harta mereka, sehingga tidak dirampas. Fakanu baina adhuril muslimina, sehingga orang-orang ini yang belum masuk Islam tapi mengaku menampakkan diri sebagai orang Islam, kanu baina adhuril muslimin, mereka itu ada di kalangan kaum muslimin. Fi dhahiri annahum minhum, secara zahir menampakkan seolah-olah mereka itu dari kaum muslimin. Wa fil haqiqati laisu minhum, tetapi pada hakikatnya mereka ini bukanlah dari kalangan muslimin. Famin lutfillahi bil mu'minina, maka termasuk daripada lutfillah, kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, anjala ahwalahum, Allah menampakkan ahwalahum, keadaan mereka, orang munafik ini. Wa wasafahum bi awsafin, Allah menerangkan sifat mereka. Yatamayyazuna biha, yang sifat-sifat orang munafik itu yang diterangkan oleh Allah ialah sifat-sifat yang yatamayyazuna biha, yang mereka itu punya ciri khas dengannya. yakni semuanya mempunyai ciri-ciri itu namanya ciri khas, sifat yang dimiliki oleh semua mereka, semua para munafikin itu. Wafil li'alla yaghtarra bihimul mu'minuna, supaya jangan sampai yaghtarra, tertipu, bihim, dengan orang-orang munafik itu, al-mu'minun, orang-orang mukmin, supaya jangan sampai tertipu dengan orang munafik itu. Waliyang qami'u aidan, dan supaya terpatahkan pula, yang qami'u, terpatahkan, an katsirin min fujurihim, dari kebanyakan kejahatan mereka kaum munafikin itu. Wa qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, yahdharul munafiquna an tanzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik yahdar, takut, untuk antanzila, untuk turun alaihim, atas mereka, suratun, satu surat yang tunabbi'uhum, memberitahu tentang mereka, bima fi qulubihim, tentang apa yang ada di hati mereka. Takut untuk turun satu surat kepada Nabi tentang mereka yang alaihim, yang menjadi musibah atas mereka, hujjah atas mereka, yaitu menerangkan mereka takut untuk turunnya satu surat yang menerangkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Begitu. Fawasafahumullahu bi aslin nifaqi, maka Allah menerangkan tentang mereka itu
tentang bi'aslin nifaq, pokok kemunafikan. Faqal, Allah menyatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna, dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, karena mereka itu berkata dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang bukan dari hati mereka. Ya, mereka berkata sesuatu yang bukan dari hati mereka. Fa'akdzabahumullahu biqaulihi wa ma hum bimu'minin, maka Allah dustakan mereka. Akdzabahumullahu, Allah dustakan mereka dengan firman Allah, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Untuk mendustakan pengakuan mereka bahwa mereka itu beriman. Li'annal iman al-haqiqi, karena iman yang hakiki itu adalah ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan. Ma tawata'a, apa yang bercocokan alaihi, atasnya, antara al-qalbu wal lisanu, antara hati dan lisan. Iman itu ialah apa yang bercocokan atasnya hati dan lisan. Wa inna ma hadza muqada'atan lillahi wa li'ibadihi al-mu'minin. Tetapi yang dilakukan oleh orang munafik itu dalam bentuk yang demikian ini tadi, ngaku beriman, itu ialah muqada'atan, dalam rangka tipu daya terhadap Allah wal ibadihil mu'minin, dan terhadap hamba-hamba Allah yang mukminin. Wal muqada'atu, dan adapun yang dimaksud dengan tipu daya itu, ayyubhiral mukhadi'u liman yukhadi'ahu syai'an, apabila al-mukhadi', orang yang menipu, yubhir, menampakkan di hadapan orang yang ditipunya, liman yukhadi'ahu, di hadapan orang yang ditipunya, syai'an, dengan satu penampilan, wa yubtinu khilafahu, dan menyembunyikan apa yang menyelisihi dari penampilannya itu, menyembunyikan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditampilkan. Likay yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'u, agar yatamakkan, mempunyai kemampuan, agar dia mempunyai kekuatan memaksudi, untuk mencapai tujuannya, sehingga mimman yukhadi, atau mimman yukhada, bukan yukhadi, mimman yukhada, agar dia berkekuatan untuk mencapai maksud tujuannya, mimman yukhada, dari pihak yang sedang ditipu itu. Mimman yukhada, dari pihak yang ditipu itu. Itu namanya muhada'ah, menampilkan sesuatu kepada pihak yang ditipu, tetapi menyembunyikan yang lainnya, agar
dia mempunyai kekuatan atau posisi yang kuat untuk mencapai tujuannya, agendanya, mencapai apa yang diharapkan dari pihak yang ditipu itu. Fahaula'il munafiqun, maka orang yang demikian itulah atau mereka itulah orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik itu salaku ma'allahi wa ibadihi hadal maslaka. Mereka menempuh jalan terhadap Allah dan hamba-hamba Allah hadal maslak, dengan jalan ini, yaitu apa? Mukhada'ah itu tadi. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, tetapi akan ada kembali khida'uhum, tipu daya mereka, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya, makar jahat orang munafik dan yang sejenisnya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Itu cara Allah untuk membalas makar mereka. Dan cara Allah untuk melindungi kaum mukminin dari makar orang-orang munafik itu. Karena itu kaum mukminin jangan disibukkan dengan makar orang-orang munafik ini. Sibukkanlah diri dengan ketaatan kepada Allah. Adapun terhadap makar orang munafik semata-mata waspada. Selesai. Waspada, jangan sampai engkau dijauhkan dari Allah. Adapun kemudian menumpahkan perhatian untuk mengawas-ngawasi gerak-gerik orang munafik, habis waktumu untuk itu. Rusak jiwamu karena itu. Gimana rusaknya? Waduh, wah ini mata-mata kita sih, mata-mata. Terus bagaimana untuk menghindari apa yang demikian? Wah, ini hati-hati, ini rahasia. Terus habis jiwamu akhirnya menjadi rusak. Rusaknya jiwa bagaimana? Tidak lagi tawakal kepada Allah. Dan akhirnya lupa untuk memasukkan Allah di dalam pertimbangan kita. Kalau sudah tidak memasukkan Allah dalam pertimbangan kita, akhirnya kita ini seolah-olah sebagai pihak yang tidak dilindungi sama sekali oleh Allah. Nah, begitu. Ya. Dan penuh dengan ketakutan pada hati kita. Jadi, kalau begitu, yakini bahwa segala makar orang munafik itu akan dibalas, akan dibalikkan oleh Allah terhadap diri mereka sendiri, dan Allah akan melindungi kaum mukminin dari segala makar mereka. Nah, setelah itu tenang. Yang penting kamu hati-hati dari makar mereka. Selebihnya serahkan pada Allah. Wa hadza minal ajaibi. Dan ini adalah termasuk keajaiban.
yaitu li'anna al-mukhada'u, karena pihak mukhada' yang ditipu yaitu kaum mukminin imma ayyi yanti al-mukhadi' lianna al-mukhadi'u, karena al-mukhadi' pihak penipu itu imma ayantija khida'uhu, apakah akan menghasilkan tipu dayanya itu, wa yahsulu lahu maqsuduhu, dan mendapatkan apa yang dituju baginya, au yaslama lalahu wala alaih, atau dia selamat, tidak dapat untung dan tidak pula dapat rugi. Lalahu wala alaih, tidak dapat untung, wala alaih, dan tidak dapat rugi. Wa haula'i 'ada khida'uhum. Nah, sedangkan orang munafik ini beda. Kalau biasanya al-mukhadi', penipu itu biasanya kan yantija khida'uhu, akan menghasilkan tipu dayanya dan akan mendapatkan apa yang ditujunya, atau selamat, tidak dapat untung dan tidak dapat rugi. Tetapi haula, orang-orang munafik ini, ada khida'uhum ala anfusihim, justru akan membalik tipu daya mereka itu terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah ajaib. Biasanya yang penipu itu begini, ya, yaitu imma dia dapat apa yang dia dapat, dia tuju dengan penipuan itu, atau selamat dari penipuannya, tidak dapat untung, tidak dapat rugi. Tapi penipuan yang dilakukan oleh munafik ini beda, ya, karena yang ditipu ialah Allah dan kaum mukminin. Nah, orang-orang munafik ini ada khida'uhum ala anfusihim, membalik tipu daya mereka itu terhadap diri mereka sendiri. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri, seolah-olah mereka itu berbuat dari apa yang mereka perbuat dari makar itu, minal makri, li ihlaki anfusihim, semata-mata untuk membinasakan diri mereka sendiri, wa idrariha wa kaidiha, dan semata-mata untuk menjadi madarat terhadap diri mereka sendiri, kembali kepada nafs anfusihim, dan menjadi tipu daya terhadap diri mereka sendiri. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah yang Maha Tinggi, la yatadarraru bi khida'ihim syai'an, tidak mungkin Allah yatadarrar, mendapatkan mudarat, yatadarrar, tidak mungkin mendapatkan mudarat
Bikhidaihim, dengan tipu daya orang munafik itu, syai'an sedikit pun. Ya kan? Tidak mungkin Allah mendapatkan madarat dari tipu daya mereka. Nah, wa ibaduhul mu'minina la yadurruhum kaiduhum syai'a. Sedangkan hamba-hamba Allah kaum mukminin la yadurruhum, tidak akan merugikan mereka kaum mukminin itu kaiduhum syai'a, tipu daya orang munafik itu sedikit pun. Hum yang pertama la yadurruhum, hum yang pertama adalah kaum mukminin, hum yang kedua kaiduhum itu adalah orang munafikin. Antum? Hah? Nah, hamba-hamba Allah dari kaum mukminin la yadurruhum kaiduhum syai'a, tidak akan merugikan mereka kaum mukminin kaiduhum, tipu daya orang munafik itu syai'a, sedikit pun. Nah, ini perlu keyakinan. Kalau kita tidak yakin, kita akan resah terus dengan tipu daya dan makar orang munafik itu, dan jiwa kita rusak kalau kita tidak meyakini. Kalau tidak meyakini berita dari Allah ini. Nah, berita dari Allah ini mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Terus apa Allah katakan? Wa ma yakhda'una madza illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau kita tidak yakin dengan berita Allah ini, ya, mereka membuat tipu daya kepada Allah dan membuat tipu daya kepada orang-orang mukmin, dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu melakukan tipu daya kecuali terhadap diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasa. Kalau kita tidak yakin dengan berita ini, kita rusak jiwa ini. Ya, selalu memikiri tipu daya mereka, selalu was-was, selalu merasa sedang diawasi, sedang ini, sedang itu. Peduli amat aja tidak peduli ya. Jadi santai saja menghadapi orang-orang munafik itu, menghadapi orang yang mempunyai agenda permusuhan kepada Islam itu, menampakkan diri mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tapi mempunyai agenda permusuhan kepada orang-orang Islam, mempunyai permusuhan kepada umat Islam dan agama Islam. Santai saja, imani ayat ini, imani ayat ini, sehat kita. Yang penting kita tetap hati-hati. Bila mereka melemparkan syubhat-syubhat, kita bantah dengan ilmu. Patah pasti. Syubhat yang sehebat yang bagaimanapun, sementereng apapun, dikemas dengan kemasan yang seindah apapun, atau dikemas dengan kemasan yang seilmiah apapun, tetap barang busuk itu tidak bisa berhadapan dengan hujjah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sudah. Jadi menghadapi makar orang munafik itu apa? Ya, kita mempelajari Islam, mengimaninya, dan membekali diri dengan ilmu. Selesai. Sederhana kan? Enggak usah jelimat. Tenang. Begitu. Nah. Ini adalah dikatakan oleh Syekh minal ajaib, adalah termasuk daripada keajaiban.
biasanya orang yang menipu itu imma dia dapat hasil tipuannya atau dia nggak dapat rugi kalau seandainya tidak mendapatkan hasil tipuannya. Namanya menipu. Nggak pakai modal menipu itu, ya. Modalnya kepandaian lisan. Modalnya. Tetapi khusus penipuan yang dilakukan terhadap Allah dan terhadap kaum mukminin, ini yang ajaib, yang merupakan keajaiban, yaitu justru segala penipuan yang mereka lancarkan terhadap Allah dan terhadap kaum mukminin itu membalik terhadap diri-diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini namanya karomahnya kaum mukminin. Sebab kaum mukminin itu wali-wali Allah. Ya. Nah, karena wali Allah ditipu, kualat. Ya. Nah, balik tipu dayanya itu terhadap diri-diri si penipu itu. Li'anna Allah la yatabar fala yadurrul mu'minina an abharal munafiqun al-imana. Maka tidak akan merugikan kaum mukminin. La yadurrul mu'minin, tidak akan merugikan kaum mukminin bila orang-orang munafik itu abharal iman, menampakkan keimanan. Fasalimat bidzalika amwaluhum wa haqanat dima'uhum. Maka dengan pengakuan itu selamatlah harta-harta mereka, selamatlah darah-darah mereka, wa farakaiduhum fi nuhurihim. Tetapi jadilah kaiduhum, tipu daya orang munafik itu, fi nuhurihim, dijadikan oleh Allah fi nuhurihim. Nuhur itu apa namanya? Kalau kambing disembelih itu apa? Yang dipotong tenggorokan atau apa itu? Jalan nafas itu? Ya. Nah, sehingga tipu daya mereka itu finuhurihim, mencekik begini ke leher-leher mereka itu. Kalau sudah cekik gini kan sudah nggak bisa apa-apa. Nah, begitu Allah katakan. Jadi tenang saja. Allah balikkan, semakin keras mereka melakukan makar terhadap kaum mukminin, semakin mencekik sehingga mau tidak mau membinasakan mereka. Tidak bisa lepas. Kalau sudah seseorang cekik lehernya begini, dia pendekar apapun ya kelenger sudah. Iya. Sehebat apapun ya kelenger. Nah, Allah jadikan tipu daya mereka fi nuhurihim wa hatala lahum bidzalikal khizyu wal fadhihatu fid dunya. Dan akan terjadi dengan segala tipu daya itu al-khizy, kehinaan, wal fadhihah, dan terbongkarnya kejahatan mereka di dunia. Al-fadhihah, terbongkarnya segala aib, segala kejahatan mereka. Ya. Wal huznul mustamirru, dan akan terjadi kesedihan yang terus menerus pada mereka, bisa babi ma yahsulu, dengan sebab apa yang terjadi
lil mu'minina minal quwwati wan nusrati. Apa yang terjadi pada kaum mukminin yaitu kekuatan dan nusrah, kemenangan. Nah, tambah kaum mukminin kuat, tambah remek hatinya, tambah hancur hatinya. Ya, ini orang munafik. Jadi kesedihan terus-menerus menimpa mereka, menimpa mental mereka. Tambah resah mereka dengan kemenangan kaum muslimin, dengan kekuatan kaum muslimin. Tambah resah. Hidupnya tidak enak. Apa? Makan tak nyenyak, tidur tak enak, ya. Oh, kebalik. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Ya. Nah, itu akibat daripada kemunafikan mereka. Dan itu adalah kualat. Ya. Karena berhadapan dengan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, dibalik segala makar itu. Jadi jangan terbalik, malah kamu yang tidur tak nyenyak, makan tak enak dengan makar-makar orang munafik itu. Jangan, kamu cuek saja. Terus saja kamu taklim, kamu memperbaiki iman, terus saja kamu mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari Alkitab Sunnah, terus dengan beramal dengan Alkitab Sunnah. Dan setiap muncul syubhat yang dilemparkan oleh orang munafik, sikat dengan ilmu, beres. Terus saja sambil berdoa kepada Allah, menyerahkan kepada Allah segala makar orang-orang munafik itu. Jadi nggak usah kamu yang resah, biar mereka saja yang resah. Begitu, ya. Ini nasihat untuk para harokiyin, ya, agar jangan sok punya wawasan sampai akhirnya yang dibicarakan dalam majelis-majelis mereka itu ialah makar CIA, makar ini. Aduh. Sampai seolah-olah tembok pun ikut berbicara. Enggak kok, enggak berbicara. Tembok pun mempunyai telinga, katanya. Enggak, masa gitu. Loh iya, soalnya di dalam tembok itu dimasukkan alat untuk begini. Aduh, kok hidup sorot banget gitu loh. Kok repot bener hidup, dibayang-bayangi oleh apa-apa yang sesungguhnya tidak perlu kamu membayangkan itu. Itu karena apa? Karena kamu tidak memasukkan Allah di dalam perhitungan kamu. Ya, coba kamu imani berita dari Allah. Selesai, tenang hati. Biarkan makar mereka. Nah, berjalan, semakin berjalan semakin mencekik mereka. Karena itu doa dari kunut nazilah apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka untuk mencekik mereka, ya, sehingga tidak bisa lepas dari kepungan adab Allah. Begitu. Ini tajam doanya orang mukmin itu, hati-hati. Jadi serahkan kepada Allah tentang segala makar-makar atau berita tentang makar itu. Ya, maka orang-orang munafik itu terus-menerus dalam kesedihan,
ketika mereka mendapati kenyataan kaum mukminin tambah dimusuhi, tambah diberi oleh Allah kekuatan dan kemenangan. Ini di dunia, azab di dunia, yaitu kesedihan terus, keresahan. Ya, summa fil akhirati, kemudian di akhirat nanti, lahumul azabul alimu, bagi mereka azab yang pedih. Al-muji'u, al-mufji'u, al-muji'u yang sangat menyakitkan. Al-muji'u sangat menyakitkan. Al-mufji'u sangat menakutkan, sangat mengerikan. Bisa babi kizbihim, dengan sebab kedustaan mereka, wa kufrihim, dan dengan sebab kekafiran mereka, wa fujurihim, dan dengan sebab kejahatan-kejahatan mereka, wal halu annahum min jahlihim wa hamaqatihim, padahal keadaannya sungguhnya annahum, bahwasanya mereka orang munafik itu, min jahlihim wa hamaqatihim, dari kebodohan mereka dan kedunguan mereka. Hamaqah itu bodoh ngotot. Ya apa itu bahasa Indonesianya itu? Sudah bodoh ngotot. Tahu ngotot? Warototnya itu kalau bicara itu. Nah, sudah bodoh ngotot. Itu hamaqah. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya wis itu. Ya itulah. Loh, kalau bodoh ya jelas kurang ajar. Kalau sudah penuh ajar, pinter. Ya. Nah, jadi hamaqah itu kayak gitu. Karena sebab kejahilan dan hamaqah mereka, la yash'uruna bidzalik, mereka tidak merasa semua itu. Tidak merasa bahwa mereka itu semakin melakukan makar terhadap kaum mukminin, semakin mereka itu sedih. Itu tidak merasa bahwa mereka itu sedang dikepung oleh azab Allah, tidak merasa. Karena apa? Karena jahil kebodohan mereka dan karena hamaqah mereka itu. Jadi akhirnya apa? Tambah ambles, tambah tenggelam di dalam segala makar mereka. Ilahuna ya ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.